semua, ketemu lagi di Ceriwis. Kapan lalu kita ada episode traveling, responnya bagus banget. Jadi hari ini kita mau ada tamu spesial, 2 orang yang punya pengalaman traveling mungkin lebih wow lagi dari kita berempat. Oke, saksikan sekarang. Welcome Hana and Adri. Halo. Hana and Adri nih, top 3 destination yang kalian pengen kunjungin. I think pengen ke Europe, tapi I don't have one specific country in mind. Jadi kalau misalnya udah ke Europe, rasanya sayang ya kalau misalnya cuma ke satu country ya. 2, I think I want to go back to Jepang. You and another 1,000 people. Iya. Soalnya kayaknya pas gitu ya, ada makanannya juga enak gitu kan. Cocok Jadi ya? cocok buat kita. It's a good combination of scenery and food. Terus nomor 3, Bali. Oh iya. Oh. Iya. It's a relaxing holiday. Jadi kalau misalnya habis dari Jepang, jalan banyak, waktu ke Bali dulu sebelum balik ke Bali. Waduh. Very well said. Gila. Pertama ke Iceland. Pengen aja udah ada lama gitu, pengen ke Iceland. Nggak sempet terus udah nggak travel lagi, jadi ya pengen ke Iceland. Dan katanya kalau tiap kali ke sana belum tentu bisa lihat aurora. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang lights-nya gitu bisa reflect auroranya gitu. Kedua, ke Afrika. Aku belum pernah ke Afrika juga. Pengen banget ke Afrika. Wow. Aku pengen banget safari. Oh iya ya. Pengen banget safari. Katanya di Tanzania keren itu ya? bagus banget. Itu East of Africa. Bisa ke elephant punya sanctuary, atau benar-benar kita ada tour savana yang katanya nginep di karavan, terus malam-malam bisa dengar suara singa, suara gajah. Benar-benar in the wild. Iya. Ya, itu di Tanzania ada. Ketiga. Ke Jogja. Kamu pengalaman. Pulang kampung. Kayaknya yang paling memorable yang terakhir waktu ke Jepang. Tapi memorable-nya itu bukan di Jepangnya, tapi on the plane. Jadi kita on the way balik, kita naik Japan Airlines kan. Kalau misalnya kalian di pesawat itu pencet yang pramugari, kan bunyi kan? Ping, gitu kan. Nah, terus itu bunyi ping. Pertama aku tuh nggak gitu meduliin, karena itu biasa kan di pesawat kan sering gitu kan ping gitu kan. Terus tapi setelah lama-lama ini kok bingnya tuh constant gitu loh, kayak ping, 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 ping. Lalu tambah lama tambah ping, ping, ping. Terus tiba-tiba kok pramugari ini lari bolak-balik gitu loh di sebelah aku. Oh no. Kan? Kenapa sih? Ada apa sih? Udah mulai kan? Kayaknya semua pada pramugari pada ngumpul di belakang, waktu udah mulai lari bolak-balik tuh pramugari. Terus kebetulan aku tuh duduk di bagian yang depan, yang kalau Yang emergency seat ya? Ya, yang emergency seat gitu. Jadi kalau misalnya pramugarinya mau telepon pilotnya itu, aku bisa dengar gitu kan. Terus Mbak aku nggak tahu dia ngomong apa, terus dia bilang fire, fire. Oh no. Langsung melek. Gue merinding. My heart langsung drop. Hah? Fire apaan gitu kan? Iya loh. Terus ada pramugari lain udah lari-lari bawa tabung fire itu loh, pemadam extinguisher. Cepet. The first thing that I did was, aku tuh biasanya nggak pernah ngeliatin, aku langsung buka TV-nya, aku cek sekarang kita di mana. Kita ada di atas mana? Mikir kalau sekarang kita di atas laut, udah deh mati dah. di atas. Kalau di atas daratan pun mati kali, Dri. Iya. Siapa tahu ada kesempatan buat Bisa mendarat maksudnya, Adri. Bisa mendarat nih. Kayaknya gue lebih milih laut. Siapa tahu di laut bisa langsung berenang kan di itunya. cepet-cepet. Berapa jauh nih sebelum balik ke Australia gitu kan? Kalau misalnya kira-kira udah deket atau kira-kira di land, siapa tahu bisa emergency landing gitu kan? Atau udah tuh mulai di belakang ternyata berasap, udah gitu bunyi terus kan, ping 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 ping, itu ternyata fire alarm. Oh. Terus udah gitu mereka itu
pakai fire extinguisher-nya itu, dimatiin fire-nya. Jadi ternyata setelah semua itu selesai, kita tahu kalau misalnya ada orang bule, kayaknya orang Europe, kayaknya waktu dia naik pesawat itu udah rada nge-high. Jadi he was trying to do something in the bathroom, which jadi itu caught fire in the bathroom. Jadi bathroomnya kebakaran. Gue mau jadi si Adri ya, kali udah nggak sempet gini-gini lihat apa-apa lagi, kali bisa komen kami nangis. Maafkan dosa-dosa aku tuh. Langsung gitu. Langsung semua dingin lah. I love you. Gak sempet gue lihat daratan, lautan, gak sempet lagi. Han bangun nggak waktu itu, Dri? Hanan bangun, tapi kayak dia santai. Dia bilang, "Hah, gimana nih api?" Janoko bilang, tenang, kalau misalnya apinya di dalam it's okay. Kalau kamu lihat api di luar baru deh kamu panik. Aduh, kok bisa sih, gila ya. Banget. Aku udah kayak, loh. apa? Ini tetap aja api. Aku kan mau gimana gitu. Itu I have never felt so relieved being on the land. Waktu land itu rasanya kayak, Iyalah. Aku ada beberapa sih, tapi yang paling yang paling memorable ya. Itu adalah aku travel dari Europe ke Indonesia tanpa paspor. Oh my goodness. Ini horor juga. Ini juga horor ini. Pada saat itu tuh waktu aku tinggal di Perancis, mau pulang untuk nikahannya kakakku. Terus waktu itu aku juga lagi internship kerja kan, jadi aku cuma dikasih waktu kalau nggak salah 5 hari untuk aku pulang ke Indonesia sama balik lagi. Tapi hari sebelumnya tuh aku kerja sampai sekitar jam 1 pagi. Terus aku balik, aku harus ngambil tren paling pagi jam 5 pagi ke Belanda karena tren kita pesawatku tuh dari Belanda sampai Belanda jam 7-8 pagi. Aku mau tax refund. Jadi karena aku udah siap-siap nih udah mau pulang, aku tax refund. Terus kok aku nyari pasporku kan mereka tanya, "Can I have your passport?" And like, "Okay," gitu. Lalu loh, kok adanya paspor yang lama. Jadi aku tuh punya 2 paspor lama, paspor baru. Aku tempelin gini, aku staple. Iya. Staple gini karena paspor lama masih ada visa-visa negara-negara lain kan. Jadi ya udah aku tempel. Terus sampai di sana nggak ada, aneh banget. Terus aku mikir, nggak gitu kan. So aku coba cari lagi. Terus udah mulai panik nih, di tas nggak ada. Waduh, tas nggak ada. Aku ada koper kecil, aku buka koper kecil. Nggak ada. Terus aku mikir lagi, apa dicolong gitu kan. Pesawatku itu dari aku sampai di Belanda itu kira-kira 3 jam lah. Jadi aku ada 3 jam waktu untuk siap-siap gitu. Terus aku mikir, waduh, aku udah mulai panik nih, udah mulai kayak gemeteran gitu. Terus aku buka bagasiku, udah deh aku abu-abu nggak ada. Terus aku mikir, Tuhan di mana ya? Nggak mungkin gitu. Kenapa aku ada paspor lama tapi nggak ada paspor baru? Udah long story short, aku langsung telepon ibu. Aku nggak bisa pulang, kayak nggak ada pasporku ketinggalan atau hilang atau apa. Terus ibuku bilang kayak, yaudah, kita semua berdoa deh Han, kamu nggak tahu kamu cari Han, mungkin kamu ketingsep gitu kan, kayak keselip gitu kan, kamu kadang-kadang juga suka teledor gitu. Terus aku yang yaudah, akhirnya aku udah menyerah karena aku tahu nggak ada di situ kan. Aku ke kantor Garudanya. Di sana aku bilang dengan muka udah melas banget, aku bener deh yang kayak udah lost hope. Aku udah bilang, "Pak, saya mau ke Indonesia gitu." "Oh iya, tapi paspor saya nggak ada." Terus orangnya kayak, "Hah? Nggak ada?" "Ya nggak bisa Mbak," gitu kan, banyak orang Indonesia kan di Belanda. Terus dia bilang, "Kayaknya hilang deh Pak, saya naik tren." Aku bilang, "Saya dari Paris." Terus, "Oh, kalau kayak gitu harus ke Den Haag, harus ngurus-ngurus." Terus aku bilang, "Aduh, nggak bisa ya Pak, ini soalnya besok itu kakak saya nikah." Jadi aku pesen pesawat tuh yang aku nyampe besoknya kakak nikah. Karena aku memang nggak dapat libur sama sekali gitu. Terus
Udah, bapaknya bilang, waduh mbak nggak bisa mbak, harus urus-urus. Aku bilang ya udah deh. Akhirnya aku duduk di depannya kantor itu. Jadi ini meja check-in-nya, aku duduk di depan sambil gini nih. Kayak bener-bener aku stres banget. Terus aku udah doa lah, aku udah nangis, aku udah doa. Terus aku bilang ya udahlah, kalau nggak boleh pulang ya udah nggak boleh gitu. Terus aku datang lagi, Pak, bener ya nggak bisa ya, aku bilang gitu. Ya udah kok kayak gitu saya mau lapor polisi deh, aku bilang gitu. Tapi saya ada paspor lama loh Pak, ini aneh banget saya bilang. Masa paspor saya yang baru ini dicolong nih Pak, aku bilang gitu. Terus bapak ini ya udah, aduh Mbak gimana ya, akhirnya kayaknya Tuhan memberikan grace sama bapak ini. Bapak ini bilang, Mbak saya nggak pernah loh kayak gini, tapi Mbak saya check-in deh gitu. Serius Pak? Iya check-in, tapi nanti imigrasi saya nggak tahu loh Mbak, dia bilang gitu. Soalnya ini saya udah melanggar, dia bilang gitu. Tapi saya tulis deh surat saya mau check-in Mbak. Aku udah bilang ya ampun Pak, terima kasih banget. Aku bilang aku nggak tahu deh. Aku bilang ya udah. Akhirnya dia check-in. Udah check-in itu sekitar 1,5 jam sebelum boarding. Terus pas aku masuk imigrasi aku udah gemeteran. Aku udah itu pertama kali aku gemeteran masuk imigrasi. Dah di imigrasi aku ngasih pasporku yang lama. Jadi pas orangnya, can I have your passport? Aku ngasih pasporku yang lama. Pas orangnya bilang, loh ini paspor udah expired, mana paspormu yang baru? Terus aku bilang, oh I have a story, aku gitu. Terus untungnya di Belanda itu mereka tuh bisa bahasa Inggris. Jadi aku bilang, long story short, I lost my passport. Terus dia bilang, oh, okay, well you have to go to immigration office. Jadi aku dimasukin yang kayak di border security itu loh, di kotak-kotakan. Iya. Oh iya. Yang ada kameranya gitu, terus ada mejanya. Terus ada kaca-kaca gitu. Di situ aku ditanyain kayak di interview mungkin sejaman lebih ditanyain aku siapa, aku punya identitas apa. Untungnya ibuku tuh selalu ngajarin aku punya semua dokumen di Google Drive. Jadi aku bisa bilang, ini pasporku semua ada di sini, bla 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 ada di sini semua. Terus dia bilang kayak, aduh, gimana ya, dia bilang, kok Garuda kok bolehin kamu? Aku bilang, nggak tahu deh. Terus aku cerita, aku tuh my sister's wedding tuh tomorrow and she's my only sister. Aku bilang gitu. I wouldn't want to miss it. Aku bilang gitu. Terus dia bilang kayak, ya, tapi lu nggak ada paspor, nggak bisa. Dia bilang gitu. Terus aku juga ngeyel, aku ada paspor lama loh Pak, ini nggak bisa ya? Kan sama nih mukanya, aku bilang. Terus aku bilang, udah Bapak mau apa? Aku bilang gitu. Aku kasih semua dokumen, aku kirim, aku print, aku bilang gitu. Dia bilang, aduh nggak tahu deh, dia bilang gitu. Terus akhirnya dia balik, dia bilang, oke, I'll ask my boss. Dia bilang, aku ask my atasan. Terus dia bilang, terus dia balik lagi. Jadi orang imigrasi, si orang Belandanya juga bingung. Jadi dia bolak-balik. Ya udah aku nunggu aja di situ. Sekitar 1 jaman, 1,5 jam mungkin ya. Orangku lama banget di situ. Terus sekitar kayaknya 15 menit sebelum boarding, kan aku lihat jam terus tuh, wah udah mau boarding nih gitu. Bapaknya bilang, you know what, my atasan bilang kayak this is my call gitu. Jadi whether I let you go apa I send you back to France, it's my call. So aku bilang it's your inilah, aku bilang ini hakmu, aku bilang gitu. Terus dia bilang juga sama kayak bapaknya, aku belum pernah ngelakuin ini ke orang, tapi I think I'm gonna let you go. Dia bilang gitu. Terus aku yang kayak, iya, aku bilang, aku udah, terus dia bilang, you know what, okay, I'll hold the plane for you. Terus dia telepon orang plane-nya. Udah habis itu aku lari ke dia. Wah, bener-bener kayak ke terminal. Gila, itu bener-bener mujizat. Iya, bener mujizat. Terus sampai Indo gimana kan? Nah, sampai di Indo, orang Indonesia biasa mempersulit. oh iya. Iya, di imigrasinya mereka tanya, mbaknya nggak boleh nih masuk Indonesia. Terus aku bilang, Bapak mau ngirim saya balik ke sana. Saya tuh udah di Indonesia loh Pak. Orang sana aja udah ngasih saya balik. Terus akhirnya aku dapat surat dari Garudanya. Orang Garuda yang ngasih aku check-in tuh dia ngirim surat pernyataan. Akhirnya aku boleh. Jadi si orang imigrasinya itu juga memperbolehkan karena Garuda bertanggung jawab itu intinya. Gitu. Terus Baik banget ya itu Bapak Garuda itu. Baik banget. Wow, Bener. miracle lah, bless. Sampai tulis surat. Wow.
Yang aku pelajarin juga Tuhan punya plan semua lah gitu kan. Setelah nikahan kakakku, aku harusnya kan pulang on the day after apa ya. Harusnya langsung pulang. Terus itu aku juga worry, aduh gak bisa kerja nih, mampus. Kayaknya aku udah di kick out nih dari internshipku karena aku kelamaan. Karena aku harus postpone, itu kok nggak salah hari yang harusnya aku udah sampai di Prancis itu ada itu penembakan di Prancis yang mereka banyak Iya, rame Republik. Bener-bener on that day. Padahal aku udah plan ya sampai Prancis mau hangout teman-temanku di daerah situ gitu kan, daerah kita hangout, kafe-kafenya di situ, tempat-tempat anak muda gitu. Terus aku bilang kayak ya udahlah, Tuhan ada plan, everything it's on His plan. Iya, benar. Ada lagi deh. Mungkin yang kita pergi bareng ya, Han ya? Yang kita Oh iya. Itu. Oh iya, itu seru tuh. Kemana? Ya, itu juga seru, ke Tibet. Tibet tuh kan tempatnya tuh kan tinggi banget kan, it's very high. Jadi orang-orang kalau misalnya bilang kalau you want to visit Tibet itu, it takes a couple of days for your body to adjust. Jadi Oksigennya kurang gitu ya? Oksigennya kurang, iya. Even going to Tibet itu pesawatnya sendiri itu juga nggak gampang buat landing karena airportnya juga bukan yang airport yang bagus gitu kan. Jadi waktu kita pertama kali mau try itu masuk Tibet, kita nggak bisa land, soalnya udaranya jelek. Jadi kita harus berhenti di Cina. Cuman kita satu pesawat itu sama orang-orang Tibet. Nah, orang-orang Tibet itu lumayan menarik. Waktu kita di pesawat pun kita tuh lumayan kaget. Even di airport tuh lumayan kaget. Karena kita mau check-in aja, kan biasanya kan orang rapi, berbaris gitu kan. Mereka tuh lari, guduk, kayak takut ditinggal. Kita udah lumayan kaget kan. Oke. Empit. Beneran. Aku juga bayangin ke itu. Kita dikasih makan di pesawat kan. Di kita di sebelah kita nih orang-orang Tibet gitu kan. Itu makan tuh makan ayam. Kita tuh kaget. Habis makan, tulangnya dibuang ke lantai. Iya. Oh boy. Di pesawat namanya. Lantai pesawat. Lantai pesawat. Jadi keluar pesawat di ayam, pinggirnya semuanya tulang ayam. Iya. Aduh, geli banget. Hana udah pakai earphone, udah gini nih. Udah gitu, aduh sorry ya, mereka itu bau karena mereka itu di Tibet itu dingin banget, jadi memang nggak di-encourage untuk mandi. Gak di-encourage. Tebel-tebel tuh ya, Dri ya. Terus itu bajunya tuh bulu-bulu. Kulit, iya, bulu. Iya. Oh, bulunya juga bau pasti. Bulu asli kayaknya Iya, juga. bulu asli. Atau apa. Iya. Jadi bau bulu leather sama bau badan jadi satu. Charlie, We lost Charlie. Di pesawatnya sendiri itu juga kita kayak try to close all of our senses as possible. Pakai kayak kita kan pakai apa? Pakai ini kan, Dri? Iya, tutup telinga. Terus pakai ini, terus kok bisa cuma mukanya aja deh, waktu jijik banget. Vertigo gua di situ. aduh, oh wow, Sih. interesting. Even waktu kita harus emergency landing di Cina itu kita tuh bisa ngeliat orang-orang ini tuh kayak kayak scrambling. Kayak kita harus naik bus ke pesawat ke hotel kan, just transit hotel. Mereka tuh kayak di bus tuh ngumpul di depan gitu loh. Kita di belakang kan. Kalau bisa sejauh mungkin gitu kan. Soalnya ngasih Duluan. Cepat naik. Terus di Tibetnya sendiri itu pertama pas kita landing sih kok I don't feel the big deal. Kenapa sih orang-orang tuh harus bilang kayak take it easy dulu, jangan mandi dulu for the first couple of days. Tapi mereka nggak kasih tahu kenapa nggak boleh mandi. Supaya badannya adjust dulu. Katanya pokoknya aku tuh udah badannya begitu turun langsung kerasa bedanya gitu kan. Aku nggak ngerasa bedanya sih, kayak aku kayak normal aja gitu kan. Itu sampai di hotel tuh aku ingat hotel tuh harus naik tangga, inget nggak Han? Jadi nggak ada lift. Satu lantai, iya. Satu lantai. Sampai ke atas lumayan ngos-ngosan juga ya. Tapi waktu itu aku masih belum mikir panjang gitu loh. My mom tiba-tiba kayak collapse aja gitu. Terus kayak lemes gitu. Terus kita yang kayak, hah?
kenapa nih? Aku kira my mom is making a drum. Jadi measure I can do that. Terus, tapi tuh somehow kayak aku deg-degan jadi waduh ibu kok kenapa gitu. Malamnya akhirnya kita ke rumah sakit, terus ibu dikasih some oksigen gitu. Terus besoknya udah oke, Adri ya. Terus hari kedua malamnya kita yang ngerasa, atau siang ya lupa aku, pokoknya hari kedua kita yang ngerasa aduh kayaknya kok lemes banget ya, pusing-pusing. Oke coba deh kita ke hospital aja gitu kan. Akhirnya aku, Hana, sama Deborah kakaknya Hana ke hospital. Itu kita bilang gitu kan, kayaknya mereka itu udah normal banget buat orang ke rumah sakit. Pasti it happens to a lot of people mungkin ya, karena ya again that acclimatation itu kan. Itu kayaknya ada dikasih, oke, sini coba cek. Kayak dikasih alat dijepit di jari. Ada oksigen. Terus waktu dia bilang, oke, you 2 hours gitu. Karena dicek berapa gitu. Terus itu ternyata itu kita disuruh ke lantai atas, dapat prescription itu berapa jam. Nah, terus waktu kita masuk ruangan itu kayak dalamnya ada beberapa kursi kayak dokter gigi. Nah, sebelahnya itu ada tabung oksigen gede banget. Jadi udah kita duduk aja di situ sambil inhaling oksigen menurut prescription-nya itu berapa jam. Oh my god. Lucu banget. Ya udah kita duduk di situ inhaling oksigen sambil ada TV kecil tapi nggak tahu TV-nya ngomong apa. Kayak spa ya. Iya. Itu bener-bener satu kamar isinya kayak tempat duduk oksigen. Sama ternyata abis itu kita ke chemist beli oksigen in a can. Iya, di situ kita kemana-mana oksigen. Lucu banget. Diminum? Nggak mungkin. Ya, they have oxygen in a can. Jadi kita beli itu ya, Han ya. Iya. Thank you Hana, Adri. Thank you. Oke, tadi kita udah dengerin dari Hana dan Adri. Sekarang kita mau share cerita travel dari orang-orang sekitar kita. Oke? Ya bukan orang sekitar kita ya, gue sendiri. Waktu itu ke Thailand berapa kali kita jalan-jalan di depannya Istana Grand Palace itu. Terus kita mau naik perahu lah atau apalah gitu. Jadi di sekitar situ tuh ada orang-orang duduk, ada orang, pokoknya banyak orang kan gitu. Nah ada satu, kita lagi lihat Grand Palace-nya waktu itu kayaknya nggak dibuka atau gimana gitu karena ada acara gitu. Terus ada satu bapak-bapak, gue udah lihat orang ini ngeliatin kita terus gitu, tapi dia lagi duduk-duduk sama kawan-kawannya gitu, ada berapa orang gitu. Nah terus bapak ini nyamperin kita gitu, pokoknya sopan banget, baik banget gitu. Terus lu dari mana katanya gitu, tanya-nanya gitu, sopan banget gitu. Terus lu mau apa? Oh iya kita tadi mau ke sana, cuman tutup. Oh iya gitu. Lu kesini aja, di sini juga bagus. Ada apa? Terus lu ke toko, ada satu pertokoan tuh pertokoan emas kata dia gitu. Lu ke sana aja kata dia gitu. Gue kemarin nih baru beli emas buat istri gue, kasih lihat foto istrinya. Aduh, I love my wife, sampai kayak gitu-gitu. Jadi kita juga sampai bener tuh nih orang ya kayaknya sayang bener lah bininya, sampai ceritanya seru banget gitu ya. Gue baru beliin dia cincin katanya, beliin dia perhiasan di tempat itu tuh paling murah. Semua orang pada kesana katanya bagus. Terus kita karena nggak tahu mau pergi kemana, jadi dia kayak help kita gitu loh. Dia panggilin tuk-tuknya gitu ya. Jadi kita pergi ke temple yang dia kasih tahu kita kan. Pas kita keluar dari temple, ada satu lagi duduk. Terus dia kayak ngomong gini sama kita, lu dari mana? Jadi kayak nanya-nanya gitu juga gitu. Terus abis ini lu mau kemana? Ada gitu. Kita mau ke toko itu, tadi ada disaranin ke toko perhiasan itu. Wah itu tokonya memang bagus katanya gitu. Wah itu lu mesti pergi, itu bener-bener tempat tujuan turis katanya dia gitu. Boleh lah lu pergi, bagus-bagus. Tambah yakin dong, karena dari satu ngomong begitu, yang satu ini ngomong begitu ya kan gitu. Ya udahlah ya kita pergi yuk gitu. Si komiki udah nggak enak kan, kita udah di servisnya gitu bagus gitu. Kadang kita suka nggak enak ya gitu kalau nggak beli atau apa gitu ya. Ya udah beli aja lah Mel, ada ruby nih, wah batunya bagus. Dia kasih lihat dia ngambil batunya di mana, prosesnya bla bla bla. Ya udah belilah gitu. Tadinya dia mau satu set aja, aduh enggak jangan deh gitu. Maksudnya satu aja gitu, daripada nggak enak udah diurusin, udah diapain gitu, satu aja beli gitu. Udah satu itu nggak lama kita ke transit ke Singapura. Nah di Singapura kita kan masih kayak curious gitu, bener nggak ini batunya asli nggak atau apa nggak gitu ya. Cobalah iseng di Singapura tanya,
Ternyata palsu katanya batunya. I don't think that's ruby katanya. Itu kita beli ruby kan gitu. Ini cerita salah satu sahabat Ceriwis. Ceritanya begini. Suamiku menang undian liburan tiket ke New York buat nonton Justin Timberlake konser. Jadi akhirnya mereka decide untuk tinggalin anaknya yang baru lahir, masih umur 7 bulan. Demi JT sama baby. Maaf ya baby. bye baby. Bye baby, maaf. Terus di pesawat dia harus bawa pompa. Jadi kebayang dong katanya di pesawat bunyi nyut. Udah gitu pas di sana konsernya kan harusnya hari Selasa. Ternyata di reschedule ke hari Jumat. Katanya JT-nya sakit tenggorokan, nggak bisa perform. Si staff yang tanggung jawab buat jagain kita langsung panik. Karena dia merasa bersalah, dia bilang hari Selasanya kita bakal nonton Broadway gratis. Sebagai permintaan bos. Karena sudah mengacaukan jadwal tur mereka. Padahal semua yang menang konser itu nggak ada satupun yang fansnya JT. Hahaha. They don't even know JT. Aduh sayang amat. Aduh ruginya. Dia Cuma mau ke New York aja kayaknya. Dia masuk ke YouTube channelnya merek ini nih yang kasih mereka tiket. Terus di-shoot kayak candid gitu loh. Reaksi dia waktu dia tahu dia tuh menang bukan cuma Spotify voucher, tapi juga menang tiket ke New York gitu, nonton Justin Timberlake. Itu dong ekspresinya dong waktu staffnya bilang, you know katanya you won $100 Spotify voucher, but you know what else? Katanya gitu. Surprise, ada cewek staff lagi, satu pegang banner gitu. You won a ticket to JT concert. Terus dia orang Bandung lagi nih. Dia gini. Oh ya? Dalam hati dia, siapa itu? Apa itu Justin Timberlake? Eta teh, salah JT. Jangan-jangan dia lebih excited $145 vouchernya daripada JT. Iyalah. Tapi enggak, dituliskan you got menang ke New York gitu berapa hari. New York-nya. Menang New York-nya yang lebih gede. Terus aku kan tanya, masih ada nggak fotonya? Kayaknya udah dibuang loh Ci fotonya. Kita dari Venus suamiku. Dulu sehabis internship dari hotel di Bali, saya dan 2 teman liburan dulu ke Jogja 3 hari sebelum pulang ke Bandung. Karena kurang ngerti ini itu, kita dikerjain sama pihak motel. Mereka cas harga yang beda dari persetujuan semula pas check-in. Nah, breakfast juga di-charge, padahal awalnya bilang sudah include. Jadi akhirnya uang kita bertiga habis karena bayar motel. Sisa uang Rp7.000. Sedangkan tiket kereta ke Bandung Rp50.000 per orang. Terus Kasian banget ini. Bingung harus gimana, nggak bisa pulang. Untungnya kita ingat ada satu teman lain yang tinggal di Jogja. Jadi kita kontak dia untuk pinjam uang. Singkat cerita, teman ini antar kita ke stasiun kereta pakai mobil polisi. Karena dia nggak punya mobil, jadi minta tolong saudaranya yang seorang polisi. wow. Tapi mobil polisinya ini bukan mobil sedan yang kita biasa lihat gitu. Mobil polisinya itu mobil terbuka. Mobil pickup. Mobil pickup. Yang buat taruh maling. Iya, mobil terbuka, mobil pickup. Jadi kita bertiga duduk di belakang. Oh, gitu. di belakangnya ya? Di belakangnya yang terbukanya itu. Bawa koper. Terus? Aduh, kocak. Sesampainya di stasiun, teman kita ini kasih uang ke kita. Dan dia bilang, udah ini buat kalian pulang ke Bandung, nggak usah gantiin uangnya. Bersyukur banget punya teman yang baik begitu, padahal nggak terlalu deket. Udah sampai Bandung deh. Nah iya, jadi ini di Korea aku sama Sophie sama Grace kita lagi habis shopping. Jadi bawa barang banyak kan, kita naik kereta, kita duduk tuh main sembarang duduk karena kita udah capek. Terus ternyata kita nggak tahu kita duduknya tuh di disabled priority seat.
Tapi at the time kita duduk tuh keretanya nggak penuh, jadi kita pikir ya kita asal duduk aja kan. Udah dong, terus the next stop ada Ajuma datang, ya udah langsung Sophie cepet-cepet berdiri dong, kasih itu Ajuma duduk. Tapi walaupun Sophie udah cepet-cepet berdiri, tiba-tiba ada satu uncle ajusi gitu ya yang di seberang tuh melihat Sophie duduk di sana, langsung marahin Sophie dong, cocok pakai bahasa Korea. Padahal si Ajumanya mah nggak apa-apa gitu kan, sudah duduk. Terus ini si ajusi nggak mau berhenti, marahin. And then out of nowhere tiba-tiba datang satu ajusi lagi dari ujung gerbong yang satu lagi, ketek jalan sampai ke ujungnya kita. Dia marahin si ajusi yang lagi marahin Sophie. Waduh. Terus kenceng kan, karena sesama ajusi itu dia ngomongnya kenceng banget. Kita yang stres dong, kita yang malu dong, karena kan gara-gara kita. Padahal kita pikir kita udah kasih tempat duduk, kita nggak salah apa-apa. Dan yang lebih anehnya lagi, the next stop tuh kita punya stop. Jadi kita mau turun dong, tapi ini kita masih berantem. Si Sophie sampai miane sampai keluar. Sampai keluar kereta juga masih miane. Bayang si Sophie. Miane Hashima. Tadi what happened, Vi? Kenapa tahu ya? Nggak ada subtitle. Sekarang nggak tahu. Intinya tuh kata si Sophie yang ngerti sedikit, ajusi yang satu lagi tuh belain Sophie. Maksudnya dia udah mau bilangin ajusi ini, si Sophie tuh udah kasih tempat duduknya, kenapa lu masih marahin dia gitu loh. Jadi akhirnya towards the end sebelum kita turun, si Sophie yang it's okay, nggak usah marahin ajusi yang ini gitu loh. Jadi maksudnya kasih tahu ajusi yang datang dari sono, it's okay, nggak apa-apa gitu loh, I'm okay gitu. Ya, jadi sampai kita turun pun mereka masih marah-marah. Jadi pas kereta turun kita masih liatin dia masih marah-marah. Thank you everyone yang udah share travel story-nya sama kita. Yes. Hopefully itu provide entertainment ya buat kita punya penonton. Yep. Dan kalau ada yang mau share, boleh di-share lagi cerita-cerita kalian in our channel. And we'll see you next time. Bye! Bye. My dad itu kan biasa kan, karena semuanya sakit, terus bapak yang kayak, kok aku nggak apa-apa? Terus jadi for the rest of the trip, dia tuh gini, aku butuh oksigen. Ngelawak. Iya, jadi karena kayak, aduh, aku juga sakit nih, terus dikit-dikit, oksigen.